Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Syukur alhamdulillah. Anak-anakku, pada pagi hari ini Sabtu 20 Maret tahun 2021, kita akan belajar tema yang ke-8, lingkungan sahabat kita. Subtema yang kedua, perubahan lingkungan, pembelajaran yang pertama. Sebelum materi pada yang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan dengan harapan kalian nanti mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang menulis peristiwa-peristiwa dari teks fiksi serta materi faktor-faktor tersedianya air tanah. Silakan buka buku siswa kalian tema ke-8 halaman 51 sampai dengan halaman 58. Anak-anakku, mari kita baca teks siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Akibatnya, pada saat musim hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat mengalami meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awal. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih. Yang pertama adalah curah hujan, yang kedua material batuan, yang ketiga lereng, dan yang keempat adalah vegetasi. Cara menjaga ketersediaan air bersih. Yang pertama, selalu menjaga lingkungan. Yang kedua, mengurangi penggunaan air. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, meminimalisasi penggunaan bahan kimia. Dan yang kelima, membuang bahan kimia dengan benar. Setelah kalian menyimak apa yang Pak Danang sampaikan, peristiwa apa yang terdapat pada teks, bagaimana urutannya, tuliskan dalam diagram alir berikut ini. Siklus air tanah, peristiwa 1, peristiwa 2, dan peristiwa yang ketiga. Mari kita lanjutkan dengan materi yang kedua, matematika penyajian data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata.
Cara pengumpulan data dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah melalui tes, yang kedua bertanya langsung atau wawancara, yang ketiga mengisi isian singkat atau angket, dan yang keempat pencatatan langsung atau secara observasi. Penyajian data. Penyajian data dapat dijadikan 5 kelompok. Yang pertama, data dalam bentuk daftar, yang kedua data dalam bentuk tabel, dan yang ketiga data bentuk piktogram atau gambar, yang keempat data dalam bentuk diagram batang, dan yang kelima data dalam bentuk garis. Mari kita pelajari satu persatu. Ini adalah contoh data dalam bentuk daftar. Perhatikan contoh berikut ini. Setelah Benny menuliskan tinggi badan, semuanya teman-temannya diperoleh data sebagai berikut dalam satuan cm. 140, 142, sampai dengan 160 ditulis dalam bentuk daftar sebaran berikut ini. Contoh data dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh berikut ini dibentuk dalam sebuah tabel atau kolom yang terdiri dari nomor, golongan darah, banyak frekuensi. Dari daftar tabel dapat diketahui siswa yang memiliki golongan darah A, siswa yang memiliki golongan darah B, sampai dengan siswa dapat memiliki golongan darah O. Yang ketiga adalah contoh data dalam bentuk piktogram atau gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar biru mewakili 10 orang, gambar kuning mewakili 5 orang. Data di atas dapat disajikan dalam diagram berikut ini. Data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 1. Hari Senin sampai dengan Sabtu, peminjamnya 25. Dalam bentuk diagramnya, yang berwarna biru ada 2 dan yang berwarna kuning ada 1. Jadi 20 ditambah 5 sama dengan 25 dan seterusnya. Yang keempat adalah contoh data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut ini. Seperti ini adalah data bentuk batang. Dan yang terakhir adalah data dalam bentuk diagram garis. Berikut inilah contoh data perkembangan tinggi badan Meli dapat disajikan dalam diagram garis berikut ini. Nanti kita akan pelajari satu persatu dalam pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, materi sudah Pak Danang sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat tepat pada waktunya, jaga kesehatan, tetap semangat menggapai cita-cita. Mari kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.